selamat pagi adik-adik semua, selamat hari Minggu. Hari Minggu pagi ini kita bersuka cita karena kita mau beribadah. Yuk, sebelum kita beribadah, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu sepanjang kehidupan kami. Pada Minggu pagi hari ini, kami mau beribadah, kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, terlebih kami mau mendengarkan firman Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memuji Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kita sudah masuk di bulan yang ke-8, yaitu bulan apa? Bulan Agustus. Bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan bangsa Indonesia. Siapa yang tahu hari kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal berapa? Ya, tanggal 17 Agustus. Yaitu 2 hari lagi bangsa Indonesia akan memperingati ulang tahunnya yang ke-76. Nah, untuk memeriahkan ulang tahun bangsa Indonesia, yuk pada hari Minggu pagi ini kita mau menyanyikan lagu 17 Agustus. Oke, semua bisa lagunya? Yuk kita nyanyi sama-sama. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Yeay! 17 Agustus tahun 1945, hari kemerdekaan Indonesia. Ayo kita menyambut ulang tahun ke-76 bangsa Indonesia dengan penuh sukacita dan penuh ucapan syukur. Amin adik-adik pintar sekali nyanyi pujian ini dengan sungguh-sungguh. Nah, kita sekarang mau memuji nama Tuhan. Siapa mau memuji nama Tuhan? Yeay, kita mau memuji nama Tuhan. Jangan lupa sebagai anak-anak Tuhan Yesus kita harus rajin baca Alkitab, rajin berdoa ya. Kita mau nyanyi satu lagu, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya adik-adik semua, kita harus berdoa dan baca kitab suci setiap hari kalau kita mau bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus ya, jangan lupa. Nah, saat ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan satu pujian yang mengatakan kita mau mencintai Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layangkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan Shalom adik-adik. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk, supaya Roh Kudus memberikan kita hikmat dan pengertian akan firman Tuhan yang mau kita dengar pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Roh Kudus, berikan kami hikmat dan pengertian, supaya kami dapat mengerti apa yang akan firman Tuhan sampaikan. Dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang betapa besarnya kuasa doa. Ternyata doa yang adik-adik naikkan kepada Tuhan itu ada kuasanya loh. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai dengan 46. Seperti biasa, Papa dan Mama di rumah bisa bantu bacakan nanti buat adik-adik ya. Nah, adik-adik, siapa yang masih ingat firman Tuhan minggu lalu yang disampaikan oleh Om Stephen? Firman Tuhan minggu lalu bercerita tentang Nabi Elia yang mengalahkan nabi-nabi Baal di hadapan seluruh bangsa Israel dan Raja Ahab. Hari ini firman Tuhan masih menyambung cerita Nabi Elia di Gunung Karmel minggu lalu. Setelah mengalahkan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel, Elia menyuruh Raja Ahab untuk bersiap-siap pergi. Karena sebentar lagi Tuhan akan menurunkan hujan dengan dahsyat. Bahkan Elia berkata kepada Raja Ahab bahwa suara derau hujan sudah mulai terdengar. Maka pergilah raja melakukan seperti apa yang Elia katakan. Sementara itu, Elia naik lagi ke atas Gunung Karmel. Di sana Elia berdoa, memohon kepada Tuhan untuk menurunkan hujan ke tanah Israel. Ia sujud menyembah kepada Tuhan dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian ia menyuruh pelayannya untuk naik ke puncak dan melihat ke arah laut. Pelayannya pun naik ke puncak gunung dan melihat ke arah laut. Tetapi hambanya Elia itu tidak melihat tanda-tanda akan turunnya hujan. Ia kembali kepada Elia dan melaporkan bahwa ia tidak melihat apa-apa. Kemudian Elia menyuruh dia untuk pergi lagi ke puncak gunung dan melihat ke arah laut sementara Elia berdoa. Dilakukannya lagi, tetapi ia tetap tidak melihat tanda-tanda akan turunnya hujan. Hambanya kembali dan melaporkan kalau ia tidak melihat apa-apa.
Kali ketiga, Elia menyuruh hambanya untuk melakukan hal yang sama. Naik ke atas puncak gunung dan melihat ke arah laut. Tetapi hambanya tetap tidak melihat adanya tanda-tanda akan turun hujan. Dan ia pun melaporkan hal yang sama kepada Elia. Hal ini berlangsung sampai 6 kali. Pada kali yang ketujuh, Elia menyuruh hambanya kembali untuk naik ke atas puncak gunung dan melihat ke arah laut. Kali ini, hambanya Elia melihat sesuatu. Ia melihat ada awan kecil sebesar telapak tangan yang timbul dari laut. Kemudian ia segera turun dan melaporkan kepada Elia apa yang dia lihat. Dalam sekejap mata, langit menjadi mendung dan hujan turun dengan lebat. Ternyata, kuasa Tuhan bekerja secara luar biasa melalui doanya Nabi Elia. Nah, adik-adik, kalau doanya Nabi Elia didengar oleh Tuhan, maka doa adik-adik semua, doa kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, pasti juga didengar oleh Tuhan. Nah, doa yang bagaimana sih? Yang besar kuasanya dan yang didengar oleh Tuhan. Yang pertama, yaitu doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, dalam setiap doa, kita akhiri dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, doa bagaimana sih yang besar kuasanya dan yang didengar Tuhan? Yaitu doa dengan yakin dan sungguh-sungguh. Itu yang akan besar kuasanya. Adik-adik bisa berdoa untuk studi kalian. Minta Tuhan untuk memberikan hikmat dan kepandaian. Adik-adik bisa berdoa juga untuk perlindungan dan kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Nah, adik-adik juga bisa belajar untuk mendoakan teman atau saudara yang sakit. Karena ketika adik-adik berdoa dengan yakin, dengan sungguh-sungguh, doa kalian akan sangat besar kuasanya. Sebelum kita akhiri ibadah ini, kita mau baca ayat hafalan yang bisa dihafalkan sepanjang minggu ke depan. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Yakobus 5 ayat 16b. Yakobus 5 ayat 16b. Bunyinya, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yuk adik-adik, kita sama-sama ucapkan ayat hafalan minggu ini. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kami sudah beribadah kepadamu. Kami sudah memuji menyembahmu dan kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia berdoa, karena kami percaya doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan doa yang dengan yakin dan sungguh-sungguh didoakan sangat besar kuasanya. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan, yang sudah mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau memberkati, Engkau memberkati anak-anak di dalam studinya, Engkau memberkati kesehatannya, Engkau memberkati orang tua mereka Tuhan. Kesehatan dan perlindungan ada di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya, kalian sungguh anak yang hebat. Nah, sebelum kita berpisah, kakak mau mengingatkan nih, saat ini virus corona lagi banyak di sini ya. Adik-adik harus ingat ya,
5M ya. Jangan lupa. Apa yang pertama? Pakai masker. Kalau keluar kita harus pakai masker. Yang kedua, cuci tangan. Betul, cuci tangan. Jangan lupa kita rajin cuci tangan supaya virusnya mati. Ya. Yang ketiga, menghindari kerumunan. Iya, jangan deket-deket. Ya, kalau ada orang banyak, jangan deket-deket, kita jauh-jauh aja. Yang keempat, menjaga jarak. Misalnya lagi ketemu sama saudara, ngomongnya jangan deket-deket, jauh aja. Ya. Nah, yang kelima, kita apa? Diam di rumah. Sebisa mungkin jangan keluar-keluar, menghindari keluar ya, supaya kita aman. Tapi jangan lupa ya, satu lagi nih, kita harus rajin juga berjemur ya. Berjemur cukup 15 menit supaya badan kita sehat, kuat ya. Jangan lupa ya adik-adik, ingat ya 5M ini. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.